Hai, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Kadek Chandra Karunia Duyanti dengan NIM 211021041. Yang kedua ada Kadek Intan Leonita Putri dengan NIM 211021044. Yang ketiga ada Komang Ayu Pratnya Paramita NIM 211021052. Di video kali ini akan menjelaskan bagaimana pelaporan adverse drug reaction yang baik dan tepat ke industri. Tahap pertama akan dilakukan wawancara untuk mengetahui seberapa tahu dan paham responden tentang adverse drug reaction dan pelaporannya. Pada tahap ini dilakukan wawancara dengan menanyakan 10 pertanyaan untuk mengukur pengetahuan responden terhadap ADR dan pelaporannya. Adapun 10 pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, apakah saudara pernah mendengar tentang pharmacovigilance? Yang kedua, menurut saudara siapa saja yang berperan dalam pharmacovigilance? Yang ketiga, apa sumber informasi utama Anda terkait obat-obatan? Yang keempat, apakah saudara pernah mengalami kemerahan, bengkak, atau efek samping lainnya setelah mengkonsumsi obat? Yang kelima, bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya lebar peringatan pada kemasan obat terkait potensi efek samping? Yang keenam, apabila pernah, apakah menurut saudara hal tersebut perlu dilaporkan? Yang ketujuh, kemana saudara melaporkan apabila saudara mengalami efek samping obat? Yang kedelapan, apakah Anda tahu jika ada aplikasi atau platform khusus pelaporan efek samping obat? Yang kesembilan, jika tersedia aplikasi pelaporan yang mudah digunakan, apakah Anda bersedia menggunakannya? Yang ke-10, apakah Anda memiliki saran untuk meningkatkan efektivitas program pharmacovigilance di Indonesia? Tahap selanjutnya yaitu pemberian edukasi non-sistematis dengan bantuan poster sebagai media penyampaian edukasi yang menjelaskan apa itu pharmacovigilance, apa itu adverse drug reaction, jenis, dampak, dan pentingnya pelaporan ADR, serta cara pelaporan apabila terjadi adverse drug reaction ke industri. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum melaporkan, catat semua informasi penting meliputi identitas pribadi seperti usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan umum. Anda dapat melaporkan secara anonim jika merasa lebih nyaman. Selanjutnya, obat yang diduga menyebabkan ADR, seperti nama dagang dan generik, dosis yang digunakan, rute pemberian, dan lama penggunaan, tanggal mulai dan berhenti menggunakan obat. Selanjutnya, gejala ADR yang dialami. Deskripsikan efek samping yang Anda rasakan, misalnya ruam kulit, mual, pusing. Waktu munculnya efek samping setelah menggunakan obat. Tingkat keparahan seperti ringan, sedang, atau berat. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan. Apakah Anda menghentikan penggunaan obat? Apakah gejala hilang setelah obat dihentikan? Apakah Anda mendapatkan pengobatan untuk mengatasi ADR? Selanjutnya, obat atau suplemen lain yang gunakan. Catat semua obat lain yang sedang Anda konsumsi, termasuk obat herbal ataupun suplemen. Langkah kedua, cari kontak industri farmasi. Periksa kemasan obat atau brosur untuk menemukan kontak industri farmasi seperti nomor telepon layanan pelanggan, alamat email atau situs web resmi, nama produsen obat. Jika tidak tersedia, cari informasi kontak melalui internet atau tanyakan pada tempat Anda membeli obat. Langkah ketiga, pilih cara untuk melaporkan. Anda dapat melaporkan ADR melalui beberapa metode. Yang pertama ada telepon. Hubungi layanan pelanggan perusahaan farmasi, jelaskan masalah apa yang Anda alami. Yang kedua, melalui email. Kirim informasi ADR yang Anda alami ke alamat email yang disediakan, sertakan data penting seperti nama obat, gejala, dan tindakan yang telah diambil. Yang ketiga, melalui website. Beberapa industri farmasi menyediakan formulir pelaporan ADR secara online di situs mereka. Yang keempat, medical
representative. Jika ada perwakilan perusahaan farmasi di area Anda bisa melaporkan langsung melalui mereka. Langkah terakhir yaitu lengkapi formulir pelaporan ADR. Jika industri memberikan formulir khusus, baik secara online ataupun fisik, isi dengan lengkap. Sertakan detail sebanyak mungkin untuk memudahkan investigasi. Jika industri tidak memiliki formulir resmi, gunakan format standar seperti KIOM atau kartu kuning dari BPOM. Pastikan tidak ada informasi yang terlewat untuk memudahkan investigasi. Sesudah melakukan edukasi, dilakukan wawancara kembali untuk mengetahui apakah edukasi telah berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman responden mengenai adverse drug reaction dan bagaimana pelaporannya apabila terjadi efek samping ke industri. Sekian video penjelasan mengenai adverse drug reaction serta cara pelaporannya ke industri. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye!